سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Para kiai, para asatid, wabil khusus kepada Sayyidil Walid Abah Sarif Harun bin Syekh Al-Mutahhar, Pamanda Habib Hussein bin Syekh Al-Mutahhar, Adinda Al-Habib Fahmi bin Harun Al-Mutahhar yang tadi sudah melantunkan daripada suaranya untuk memuji Rasulullah SAW. Semoga kita merasa nyaman, nikmat dengan suasana yang sangat luar biasa pada malam hari ini, ditambah dengan suara merdu dari Al-Fahmi. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah. Amin. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ketua Peringatan Hari Besar Islam Masjid Al-Walid di Nurul Hidayah di Gang Selat Maluku ini, yaitu Bapak Ustadz Saiful Islam beserta semua daripada kru-krunya, semua panitia yang tentunya bersusah payah, berupaya maksimal dalam mensukseskan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua daripada panitia, baik yang bekerja, mereka yang membantu dalam mengemaskan dari segala macam sound system, kemudian juga tenda, menghampar karpet, menyiapkan konsumsi, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kemudian yang saya hormati di sini hadir Bapak Haral, kemudian Bapak Ismi dan Bapak RT RW setempat, pejabat sipil, TNI, Polri, dan juga yang tidak lupa kepada segenap grup hadrah pimpinan daripada Al-Mukarram Al-Fahmi Al-Mutahhar dan yang selalu eksis dalam menyenangkan daripada sholawatnya. Di sini hadir juga para ustaz-ustaz yang lainnya yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Fa insyaallah nama beliau terukir indah di hadratullah. Amin amin Allahumma. Bapak Ibu yang juga diabsen oleh malaikat-malaikatnya Allah yang hadir pada tempat ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan apa yang dihajatinya. Amin. Semua tentu kita punya keperluan, punya hajat. Tidak ada manusia yang tidak punya hajat. Mudah-mudahan yang hadir dari rumahnya dengan niat baik, Allah kabulkan segala hajatnya. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita ngaji kata Bapak. Kita membahas tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, yang peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam ayat pertama surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, yang Allah katakan kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah amat maha mendengar dan maha melihat serta mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali cerita Isra wal Mi'raj, maka Allah menggunakan kalimat subhanalladzi. Ulama tafsir mengatakan subhan ay tanzih, untuk mensucikan, membersihkan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala memulai cerita Isra wal Mi'raj dengan kalimat subhan. Artinya mensucikan, karena nanti peristiwa Isra wal Mi'raj ini penuh dengan kontroversi. Ada pemahaman yang mengatakan bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj dengan roh dan jasad itu pemahaman kita kaum Nahdiyin.
Ada yang berbeda pemahaman dengan roh saja. Makanya Allah katakan dalam lanjutan dalam surah Al-Isra di pertengahan, "Wa ma ja'alna al-ru'ya allati araynak illa fitnatan lin-nas." Tidaklah kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad dalam peristiwa Isra wal Mi'raj kelak akan menjadi fitnah di kalangan manusia. Ada yang mengomentari dengan baik dengan keimanan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada yang kontroversi yang tidak mempercayainya seperti Abu Jahal dan konco-konconya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memulai kalimat itu dengan kalimat subhanalladzi, dengan kalimat tanzih. Kemudian para hadirin, Allah meneruskan asra bi abdihi, Allah yang memperjalankan. Ini fi'il madhi mabni al-fathah. Takdirnya al-alif, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, siapa? Allah. Yang telah memperjalankan siapa? Allah. Jadi kalau sudah berbicara Allah yang memperjalankan, tidak ada yang mustahil para hadirin. Bahkan ada peristiwa yang sebelumnya, yaitu pemindahan istana singgasana Ratu Balqis oleh Nabi Sulaiman dari Son'a, Yaman ke Palestina dalam bilamdatil basar, dalam kejapan mata. Pindah singgasana Ratu Sulaiman ke Palestina para hadirin dengan kehendak Allah. Kalau sudah Allah yang berkehendak, maka tidak ada pembicaraan lagi. Idza aradallahu syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Kalau sudah Allah menghendaki segala sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini kehendak Allah, bukan kehendak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menghendaki perjalanan tersebut karena memang ada skenario di balik itu yang nanti menjadi syariat di dalam kehidupan kita para hadirin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bi abdihi dengan jar majrur, kalau dalam hukum kaidah bahasa Arabnya, dengan memperjalankan siapa? Hambanya. Muta'alliq bi asra, yang ada kaitannya jumlah jar majrur ini, hambanya ini, dengan yang memperjalankan, yaitu Allah. Sekalipun Nabi Muhammad itu seorang Rasul, tetap juga beliau predikatnya adalah seorang hamba para hadirin. Artinya apa kehendak Allah, maka si hamba harus manut. Apa yang menjadi keinginan hamba, apa yang menjadi keinginan Allah, maka si hamba harus nurut. Maka Nabi Muhammad SAW menuruti perintah tersebut para hadirin. Bahkan sebelumnya Nabi itu dibedah sebelum melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, itu dibedah. Yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Ahmad Dardi dalam kitabnya yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj, itu ditambah ilman wa hikman wa yakinan, ditambah ilmu, hikmah dan keyakinan. Makanya kalau ada pendapat yang mengatakan dikeluarkan kotoran Nabi, wa zada ilman wa hikman wa yakinan, menambah kesucian di atas kesucian, menambah cahaya di atas cahaya, dan menambah ilmu, hikmah dan keyakinan. Kenapa? Karena Nabi akan diperjalankan melewati dimensi yang tidak pernah dilewati oleh manusia. Bahkan Nabi sekalipun, para anbiya, para malaikat belum pernah melewati dimensi tersebut. Maka dipersiapkan Nabi dengan segala persiapan yang matang para hadirin untuk menembus dimensi ilahi, dimensi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berdialog, berkomunikasi, sampai malaikat Jibril mengatakan, sampai ketika berada di langit yang ketujuh untuk menuju Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mengatakan, cukup ini wahai Muhammad, pertemanan saya menemani kamu. Andai kata saya melangkah satu langkah, maka terbakarlah tubuh saya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan lagi, lailan, di malam hari, diperjalankan di malam hari. Kenapa Allah memilih perjalanan malam hari?
Karena malam itu adalah waktu yang terbaik para hadirin, waktu yang afdal. Jadi kalau seandainya dalam sesuatu yang berpasangan, kalau Allah menyebutkan pasangan itu terlebih dahulu, maka pasangan yang disebutkan oleh Allah lebih afdal. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idza hum muslimun. Di antara tanda kebesaran kami, kata Allah, kami menciptakan malam untuk menutupi siang, tiba-tiba manusia dalam keadaan gelap. Allah sebutkan lail daripada nahar, malam dulu daripada siang, berarti malam memiliki keutamaan. Di lain ayat Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Tahukah kamu apa malam qadar? Malam. Allah sebutkan malam. Malam qadar itu adalah malam yang mana diturunkan Al-Qur'anul Karim. Malam yang diturunkan Al-Qur'an, bukan Allah katakan nahar, siang, tapi turunnya Al-Qur'an di malam qadar. Malam kemuliaan. Kemudian malam qadar adalah malam yang apabila orang beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah. Bentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, kurang lebih sebulan lagi para hadirin. Nanti akan kita ketemui malam qadar. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan malam lagi, Allah katakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara malam, kata Allah, malam lagi, fatahajjat bihi nafilatan lak, maka bangunlah kamu tahajud sebagai sholat sunnahmu kepada Allah. Semoga Allah membangkitkanmu dengan kondisi kedudukan yang terpuji pada malam hari. Imam Syafi'i bilang dalam syairnya, laula suhbatul akhyar wa munajatu ta'ala bil ashar ma ahbabtu baqa fi hadzal dar. Kalau bukan karena bersahabat dengan orang soleh, dan bukan karena adanya bangun malam di tengah malam, sholat, zikir, munajat di tengah malam, kata Imam Syafi'i. Tengah malam, ashar itu tengah malam, di sepertiga malam. Ma'abtu baqa fi hadzal dar, tentu aku tidak berlama-lama ingin hidup di dunia. Kenapa? Karena ada dua waktu itu sehingga aku betah di dunia. Ada orang soleh, ada waktu bermunajat kepada Allah di malam hari. Bahkan kita pun hadir di sini, kumpul kita, hadirnya kita, terciptanya kita dari tulang sulbi orang tua kita dan rahim ibu kita berkat malam hari. Betul? Berkat malam hari. Jarang yang siang-siang, malam umumnya, betul? Betul nggak? Betul. Umumnya malam. Alhamdulillah. Banyak keutamaan yang di malam hari, sehingga peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi di malam hari para hadirin. Dipilihnya waktu yang istimewa. Kemudian minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, Mekah, Palestina. Dipilih masjid, tempat yang suci, merupakan rumahnya Allah, perjalanan yang sangat indah apabila dimulai dengan sesuatu yang mulia, kemudian diakhiri dengan sesuatu yang mulia juga. Khairul biqa fil ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini adalah masjidnya, dan seburuk-buruknya tempat adalah pasarnya. Betul? Kadang-kadang sebaik-baiknya tempat justru banyak ditinggalkan orang pada hadirin. Banyak orang tak betah kalau di masjid. Iktikaf di masjid rasanya baru 1 jam, rasanya 1 hari. Tapi kalau sudah kumpul di pasar para hadirin, Masya Allah, betahnya luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dimulai dari masjid ke masjid, tempat yang barokah, tempat
yang istimewa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat singgah yang luar biasa para hadirin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita, kemudian alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini inti daripada Isra Mi'raj. Intinya linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Maka dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu Pak Bu, Allah memperlihatkan yaitu segala sesuatu terhadap kekasihnya Nabi Muhammad SAW, yang kelak sesuatu yang diperlihatkan oleh Allah terhadap nabinya itu jadi pembelajaran kehidupan kita. Cuma sifatnya trailer. Tahu trailer? Trailer itu perfilman pendek, film pendek, sifatnya hanya ekstra begitu, tontonan pendek. Diperlihatkan ada orang yang menanam benih, kemudian di hari itu benih itu tumbuh dan dipanen juga di hari itu. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Nanam benih, kemudian tumbuh, hari itu juga dipanen. Itu umatmu Nabi, yang mana di saat mereka hidup, mereka rajin beramal ibadah, mereka rajin sedekah, mereka berbuat baik kepada manusianya, maka balasan itu langsung tunai dibalas oleh Allah. Alhamdulillah, langsung jalan lagi Nabi. Jalan ketemu orang yang kemudian dia itu mengambil batu membenturkan kepalanya, pecah. Bentur lagi, pecah lagi. Kembali asal benturkan lagi, pecah lagi. Tanya lagi, wahai Jibril, miris aku melihat orang ini, kelompok orang ini, kenapa kok dia mengambil batu, membenturkan kepalanya, kemudian pecah, kembali asal lagi, dibenturkan lagi. Siapa mereka wahai Jibril? Mereka itu umatmu wahai Rasul, yang meninggalkan sholat. Tak sholat, dipanggil hayya ala sholat, 5 waktu dipanggil pada hadirin. Kalau kita nuntut di peristiwa Isra wal Mi'raj itu 50 waktu pada hadirin. Tapi alhamdulillah dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan rahman rahimnya Allah, kita hanya diberikan 5 waktu. Itu pun banyak yang meninggalkan sholat berkat daripada permintaan Nabi Musa alaihissalam. Alhamdulillah, bersyukur kita para hadirin. Yang 50 waktu yang akan kita bicara, yang 5 waktu banyak yang meninggalkan sholat. Sholat itu bagaikan pagar para hadirin, yang sudah diatur waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memagari kehidupan kita dalam 1 kali 24 jam. Dalam 1 kali 24 jam para hadirin. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang yang beriman sudah ditentukan waktunya para hadirin. Antara waktu zuhur asar kurang lebih 3 jam. Antara asar ke maghrib kurang lebih 2,5 sampai 2 jam atau sampai 2,5 jam. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang memang kadang-kadang kita sibuk dalam bekerja, godaannya sedikit para hadirin. Makanya agak diberikan kepanjangan. Kemudian ada lagi waktu antara maghrib isya pendek, 0,5 jam sampai 1 jam. Pendek waktunya karena waktu-waktu ini memang banyak godaan. Makanya dipendekkan, karena intinya sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu fungsinya sholat. Nanti kita akan cerita kenapa kok sholat ada orang abadil, ada orang sholat tapi masih saja berbuat mungkar, berbuat salah, berbuat makhilaf, taiki. Nah, kemudian lanjut waktu isya sampai waktu subuh tinggal. Panjang waktunya Pak, kurang lebih waktunya 8 jam. Kenapa? Karena kalau sudah isya pasti umumnya orang itu tidur para hadirin. Godaannya sedikit, makanya dikasih waktu panjang, pagarnya agak panjang sedikit para hadirin. Maka
Rasulullah mengibaratkan sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi di sungai. Kalau seandainya dia mandi 5 kali sehari, kira-kira ada kotoran apa tidak? Tak mungkin ada kotoran. Lagi, itu adalah untuk menjaga kita para hadirin. Kemudian kita lanjutkan cerita. Nabi berjalan lagi, bertemu dengan orang yang dia ini memotong lidahnya. Ditanyakan kepada Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Mereka umatmu Rasul yang kerjaannya gosip, yang kerjaannya hoak, yang kerjaannya ngomongi orang. Bu, sambian kadang-kadang cari kutu tetangga sambil ngomongi orang. Bu, orang sebelah dia tetangga, aduh, kaya soki dari mana? Pesnya Pak. Terus begitu, iya kan? Mencari-cari kesalahan orang kadang-kadang diumpat, boleh berbaunya tak tahan boleh. Seperti itu, Pak para hadirin. Nah, omongan seperti ini adalah omongan yang ditrailerkan oleh Allah terhadap Rasulullah SAW, yang mana dia seperti menggunting lidahnya para hadirin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak boleh jalan boleh, Nabi Muhammad SAW datang. Jalan boleh, ketemu orang perempuan nyambak rambutnya, ditarik rambutnya begini. Naik TV, para hadirin, ditarik ke belakang. Kemudian mohon maaf tak lakoni. Kemudian ditusuk daripada mulutnya, dari benda yang tajam menembus daripada kemaluannya. Nabi miris melihatnya. Wahai Jibril, siapa golongan wanita itu wahai Jibril? Mereka golongan wanita umatmu Nabi yang memampangkan auratnya dibuka, auratnya dipampangkan. Kemudian bermukhalat, artinya berteman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bercampur aduk dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bu, sambian masing-masing pasti pada HP lagi. Kira-kira yang hadir banyak ngibah tasbih atau ngibah HP? HP. Semakin nikah HP macam kacang guli. Biar kata tidak ada besi, tapi alhamdulillah HP pasti hadirin. Pasti ada. Cuman masalahnya bukan masalah HP-nya, ada pada kita. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari, kita menampilkan profil foto kita di HP kita, bahkan status kita hari-hari di rumah tangga. Halo guys, hari ini masak guys sambal udang guys. Orang lain yang tidak tahu tentang hal ehwal rumah tangga kita jadi tahu pada hadirin. Jadi tahu, terpampang daripada muka kita lebar di HP kita pada hadirin. Kalau seandainya ada di anggota grup WA itu ada 200 orang, maka 200 orang juga menyaksikan bahwasanya kita, foto kita, apa yang menjadi daripada rahasia-rahasia rumah tangga kita. Boleh orang ada permasalahan dengan suaminya, ya Allah, sakitnya hati ini ketika suami ini tidak memperhatikan adinda. Apa ini? Orang baca, ada apa dengan fulana ini, Pak? Ada permasalahan apa? 200 orang yang baca bertanya-tanya di jalan, kemudian ditegur. Ada apa yang statusmu? Kenapa kau bercerita tentang itu? Memangnya ada apa dengan suamimu? Nah, persoalannya demikian para hadirin. Yang terjadi banyak hal-hal yang sedemikian di antara kehidupan kita, yang kita tidak sadari, yang kita lupa, yang kita lalai, yang kita anggap biasa. Ini permasalahan yang berat. Cobalah Pak, Bu, ibu-ibu khususnya, kalau kita itu punya nomor HP, WA dan sebagainya, profil kita itu kasih bunga, kasih pemandangan indah, orang tahu kok namanya Fulana misalnya. Nama Fulana kan nama umum, Fulan bin Fulan ini. Fulana, orang tahu perempuan ini. Apalagi orang sudah memasang HP kita, tidak perlu menjelaskan kita punya wajah, dijelaskan apa sebagainya. Kadang-kadang kalau sudah dijelaskan wajahnya, pas ada orang ngebel, orang laki, Pak, orang laki ngebel, ini kan keluar gambar kita ini besar. Halo, disimpan di pipi laki, betul? Gambarnya kita keluar besar, kemudian HP-nya dilengkap di pipinya lagi lah.
kaki. Permasalahannya masalah yang seperti itu yang harus kita pikirkan. Tidak seyogianya hal demikian itu kita isi dalam HP kita para hadirin. Belum lagi perihal-perihal yang sifatnya menyindir orang lain, membicarakan orang lain. Ini sudah ditrailerkan oleh Rasulullah SAW. Ibarat perempuan yang menjambak rambutnya para hadirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang cerita Isra wal Mi'raj yang disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singkat cerita, karena kalau cerita kan 2 hari 2 malam tak selesai ya Pak. Boleh diceritakan 2 hari 2 malam tak selesai para hadirin. Singkat cerita, kemudian segala persoalan kehidupan itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, dan itulah tanda kasihnya Allah kepada nabinya para hadirin. Belum pernah Allah lakukan pada nabi-nabi sebelumnya. Bahkan cerita para nabi sebelumnya diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbit bihi fuadak. Cerita rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, kuceritakan kepadamu untuk menetapkan kau punya hati, untuk meneguhkan kau punya hati. Cerita Nabi Adam begini-begini, cerita Nabi Nuh mempunyai anak Kan'an yang kadang yang dia itu tidak mendengarkan omongan ayahandanya, sehingga dia kemudian dilalam oleh banjir. Kemudian cerita Nabi Lut yang kaumnya melakukan praktik LGBT. Cerita daripada kaum Nabi Saleh dengan kaum Samud diceritakan oleh Allah. Tentang Nabi Musa dengan Fir'aun dan Namrud diceritakan. Bagaimana kehidupan daripada Nabi Isa diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk menetapkan hatinya. Kenapa? Karena persoalan umat-umat Nabi terdahulu semuanya dari paket lengkap pada hadirin terhadap umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anak yang kurang ajar sama orang tua ada pada umat Nabi Muhammad, betul? Ada orang yang melakukan LGBT seperti umat Nabi Lut, zaman ini juga ada pada hadirin. Yang kira punten, betul. Ada orang yang durhaka dengan nabinya, ada pada umat Nabi Muhammad, betul? Nah para hadirin, ada orang kaya tak berzakat seperti Namrud, ada pada umat Nabi Muhammad. Ada orang sombong seperti Fir'aun, ada pada umat Nabi Muhammad. Paket lengkap ternyata. Makanya diceritakan oleh Allah supaya teguh keimanan Nabi. Nabi tidak goyang. Oh ternyata ada memang umat-umat terdahulu yang melakukan hal yang demikian. Maka Nabi diberikan prioritas oleh Allah karena mempunyai paket lengkap. Abdul Anbiya'i wal Mursalin, para afdalnya para nabi dan para rasul. Alhamdulillah. Karena menjadi umat nabi-nabi itu menjadi nabi yang afdal, kita menjadi umat yang afdal, menjadi umat yang terbaik. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Berkat Rasul yang terbaik, kita jadi umat yang terbaik. Syukuri para hadirin. Padahal Pak bayangkan, kita kecil hitam pendek jadi umat terbaik. Orang lembur ya, umur ya Pak, ratusan tahun, ribuan tahun Pak. Dia kan ganteng, tinggi lain sebagainya, tapi kalah dengan kita Pak. Umat Nabi Muhammad kecil hitam pendek hitam, boleh Pak? Boleh danjak boleh, tapi menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baiknya umat kata Allah, yang dikeluarkan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, yang menyeru kepada kema'rufan, kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Diberikan gelar titel khairul ummah. Alhamdulillah. Umat Nabi Musa kalau berbuat maksiat redan, pagi-pagi pada subuh itu sudah tertera. Ini fulan bermaksiat ini.
Kita umatnya Nabi bermaksiat di malam hari, tidak ada pintu rumah kita tertulis. Pas kita buka di HP kita, pas kita pampangkan di HP kita, justru kita yang membuka maksiat kita di hadapan orang ramai. Wal iyadu billah, inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau dulu umat Nabi Musa mereka berbuat maksiat tertera di pintunya tanpa diminta para hadirin, semakin ditutup di Allah, kemudian kita yang membuka aib kita sendiri para hadirin. Kita yang membuka aib kita sendiri, kita ceritakan, tadi malam saya ketemu sama perempuan roti. Tadi malam saya ngecok, hartanya bulan bisa bangun jam 2. Pesan hantar dan sebagainya, kemudian ada motor nganggur saya ambil, kita buka cerita itu, seolah kita bangga. Tadi malam habis 2 botol pada hadirin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita sudah ditutup oleh Rasulullah akan aib kita yang napa boleh pakai HP pada hadirin. Halo guys, hari ini saya bertengkar sama suami saya guys. Sebut yang bertengkar sama suami, tanggung lagi-lagi guys, maunya menang sendiri guys, dilihat oleh 200 orang. 200 orang menyaksikan tuh, disaksikan oleh 200 orang. Dosa apa tak dosa? Dosa apa tak dosa? Dosa kita. Memampangkan wajah dosa, apa boleh menceritakan aib TV. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya kemudian Nabi mendapatkan dari Isra wal Mi'raj adalah solusi daripada mengentaskan itu semua. Solusi untuk apa yang dipertontonkan oleh Allah terhadap Nabi, ada solusinya. Makanya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu ada skenario yang akan jadi syariat dalam kehidupan kita para hadirin. Solusinya apa? Sholat abajang tak ini. Nabi menerima perintah sholat untuk menjadikan solusi apa-apa yang dilihat oleh Nabi pada Isra wal Mi'raj, baik yang baik maupun yang buruk, semuanya bisa dientaskan, bisa diselesaikan dengan sholat. Apa fungsinya sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ustaz, pula apa jadi? Tapi kadang-kadang ya Allah masih saja bohongi orang, masih saja korupsi, masih saja nipu orang, masih saja ngecok, masih saja begini. Demi sholatnya kita yang tak betul pada hadirin, kita yang tak betul dalam melaksanakan sholat. Mungkin rukun sholat tak kita penuhi, mungkin kita tak ngaji dalam menjalankan ibadah sholat, tak sahih dalam toharohnya, tak sahih babul husulnya, tentang mandinya, tak sahih tentang najasahnya, pengetahuan najisnya, sehingga kita tidak tahu mengenal najis mana yang mukhaffafah, mutawassithah, mughalladah. Kita tak ngerti, kita pakai pakaian yang mutanajis, abajir dengan pakaian yang mutanajis. Bagaimana sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala? Yang tidak betul. Ini yang terjadi pada hadirin. Meni sholatnya, kitanya yang tak mau ngaji. Fungsinya sholat tidak akan menyalahi fungsi atau fitrahnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat menjaga daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Benar awalan pesai para hadirin. Syarat rukunnya sholat 13. Dari mulai niat takbiratul ihram sampai salam para hadirin. Kemudian semuanya saya, babu tohara saya ngaji, saya sekolah, saya jadi santri. Babu tohara, babu najasah, babu ghusl, babu niyah, babu wudu, babu sholat saya ngaji di pesantren. Tapi masih tak saya begini, tak betul. Masih saja saya ini melakukan kebohongan dan lain sebagainya. Permasalahannya apa? Imamul Haddad mengatakan dalam kitab Nasaihul Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, is-salati surah. Bagi sholat tiga bu, enggak. Kalau panggil lah di kami enggak akan. Lagi pembelajaran kita. Ada kata
Imamul Haddad, sholat itu ada dua bentuk. Bentuk zahir dan bentuk batin. Bentuk zahirnya sholat, tadi rukun-rukunnya sholat yang 13 dipenuhi, dipenuhi. Ngaji kita tentang taharah dan lain sebagainya sampai bab wudu masuk sholat, ngaji, betul. Kita lupa dengan surah batinah. Bentuk batinnya sholat. Sholat ada bentuk batinnya apa? Khusyuk, khudu, tawadhu, tadarru. Ada orang abaja Allahu Akbar hatinya basar, betul. Ada orang abaja Allahu Akbar ingat kunci yang hilang, betul. Ada orang Allahu Akbar ingat pesena yang hilang, betul. Nah ini bertanda tidak khusyuk. Bagaimana sholatnya akan diterima oleh Allah? Sah sholat. Kalau lengkap daripada syarat dan rukunnya, sholat sah para hadirin. Sah, cuma diterima belum tahu dulu khusyuk atau tidak. Sejauh mana khusyuknya, sejauh itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata khusyuk, khudu, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu tiang agama, ternyata. Barang siapa yang menjalankan sholat, melaksanakan sholat, berarti dia telah mendekatkan daripada tiang agama. Tiang ternyata. Kalau namanya tiang, dan tiang itu semuanya kuat. Kalau enggak, kalau kita bangun rumah, kalau tidak unsur daripada campuran daripada betonnya baik, semennya, pasir, batunya 1, 2, 3 ukurannya para hadirin. Kalau kita balik 2, 3, 1 bahaya, bisa goyang dia punya tiang para hadirin. Sholatnya pun tak sempurna para hadirin, bisa goyang. Maka perbaiki daripada tiang tersebut. Benar-benar pondasi itu dengan unsur-unsur daripada cor-coran daripada tiang itu sama dengan unsur daripada tiangnya sholat. Perbaiki sholat, baru kena pondasinya kuat, bangunannya kuat, betul. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang diperlukan adalah sholat dengan kesempurnaannya. Ini yang menjadikan solusi apa-apa yang diperlihatkan oleh Allah terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj. Akan mengentaskan semuanya akan bisa dilaksanakan para hadirin. Yang tadi menanam benih itu dipanen pada hari itu juga. Ada orang yang menjambak rambutnya, maka insya Allah kalau dia menjaga sholat tidak akan hal itu terjadi para hadirin. Tak mungkin orang yang menjaga sholatnya dengan baik dan benar dia akan berdusta. Dengan Allah saja dia menjaga, apalagi dengan manusia para hadirin, betul. Kemudian mustahil orang yang menjaga sholatnya maka dia kemudian berbuat yang tidak baik pada hadirin. Tak mungkin si perempuan akan membuka auratnya, tak mungkin si wanita akan bergandengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian ada lagi pada peristiwa Isra wal Mi'raj, ada laki-laki disediakan daripada daging yang halal, daging yang baik. Di sebelahnya ada daging yang busuk, memilih daging yang busuk. Heran Nabi, Jibril, itu siapa laki-laki itu wahai Jibril? Kok pilih daging yang busuk sementara ada di sampingnya daging yang baik? Itu laki-laki yang punya istri sah tapi malah dagang di luar. Benar atau tak benar enggak? Benar tak benar? Ada laki-laki, Pak. Ada laki-laki, Pak. Ada laki-laki punya istri sah masih jajan di luar. Mereka dihadapkan dengan daging yang bagus dengan daging yang tak sahih, yang sahih dengan tak sahih, pilih yang tak sahih. Kata Rasulullah, siapa itu wahai Jibril? Itu golongan obat laki-lakimu yang punya istri sah tapi kok malah doyan dengan wanita yang tak halal, wanita yang tak betul, yang tidak ada didikan lain sebagainya para hadirin. Dadan alias bahasa sekarang itu apa Bu? Bahasa sekarang Bu, selingkuh. Tak oneng pula selingkuh. Apakah istri itu perempuan itu dinikahi dengan sah? Apakah memang tidak dinikahi?
kalau dinikahi dengan sah bukan selingkuh, poligami namanya. Eki, iya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu digambarkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya. Mudah-mudahan masih panjang lagi sebenarnya karena Nabi belum turun pada hari ini. Nabi belum turun, masih naik ini Nabi ini. Nanti ada cerita turunnya itu. Cerita turunnya kalau diceritakan lagi setengah jam lagi, sudah nanti tahun depan insya Allah mudah-mudahan selesai itu undang saya lagi sama Habib Fahmi, kita lanjutkan cerita turunnya. Ada ceritanya dengan Abu Jahal, cerita turunnya itu Nabi kemudian difitnah oleh banyak kaum Ka'ab bin Lu'ay. Nanti kita lanjutkan tahun depan insya Allah. Moga-moga nanti umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Jika insya Allah berapa waktu lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Moga-moga lanjut umur sehat walafiat, lancar rezeki, yang punya hutang diutang mudah-mudahan dilunasi oleh Allah. Yang mudah-mudahan punya kesulitan mudah-mudahan dipergampang oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang sakit mudah-mudahan, yang songkar mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang punya daripada hajat dikabulkan oleh Allah. Amin. Sehingga Ramadan kita hadapi dengan tenang, senang, nyaman, damai. Insya Allah mudah-mudahan nanti dalam pemilihan umum silakan Anda memilih calon Anda, tapi pilih yang memiliki daripada akhlak, kepintaran, kecerdasan, baik, yang dapat membawa negara ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan ya Allah Kau karuniakan kami pemimpin yang soleh, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertakwa kepada Engkau ya Allah, pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang dapat menjadikan negeri ini negeri yang makmur, damai, sentosa, aman, sejahtera. Amin Allahumma amin. Sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi, yang benar datang dari Allah, yang salah karena kebodohan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.